Anggraini, Hadir, Bu. Muhammad Zaki, Muhammad Zaki, Sifa, Hadir, Ibu. Dias, Dias, Anissa, Hai, Ibu, apa hadir? Iya. Dias, oke. Anissa, Hadir, Bu. Sabrina, Rifa, Ahmad Zulfikri, ada Marsha, Anastasia, Oviana, Hadir, Ibu. oke, Herliana, Hadir, Bu. Muhammad Haidar, Kaila, Kaila Herunisa, Hadir, Bu. Mi Destia, Hadir, Ibu. Winda, Winda, Ilda, Hadir, Ibu. Pandu, Hadir Ibu. oke, Amelia, Hadir, Azura, Ibu. ya, Amelia ada, Azura, Amelia, Azura ada nggak? Isnaini, Hadir, Ibu. Revalina, Hadir, Ibu. Dava Rizky, Dava, Muhammad Ridho, Hadir Bu. Ridho UTS-nya ada nggak? Kayaknya nggak ada ya, Ah, udah saya upload Bu. nggak ada Ibu. Pokoknya Bentar Bu, saya cek dulu. ya nanti tolong di make sure ya. Nah, di catatan Ibu sebelumnya Pandu sama Rizky UTS-nya nggak ada. Tapi mungkin terlewat ya, pas Ibu cek lagi yang Pandu ada, tapi yang Ridho Ibu cek lagi barusan tadi nggak ada, masih nggak ada gitu. Oke, Ridho silakan dicek kembali tugas UTS-nya ya. Kemudian Jevano ada, Saya Bu, hadir Bu. Octavia, Hadir, Ibu. Jennifer, Hadir, Ibu. Satria. Oh, Satria ada nggak? Sakit ya? Kayaknya ada izin. Eka, Kaila Sabrina, Hadir, Ibu. Budiman, Hadir Ibu. Laili, Hadir, Ibu. Lulu, Hadir, Bu. Galuh, Hadir Bu. Mutia, Hadir, Ibu. Cindy. Hadir, Bu. Oke. Sekarang Safina ada, Hadir, Ibu. Naomi, Hadir, Ibu. Wenisa, Renisa izin, Ibu. izin, Cinta, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Ibu. Najma, Najma mana Najma? Hadir, Bu. Oke, Najma, Ananda, Ananda izin telat join, Bu, katanya. Asya, Hadir, Ibu. eh, Fani,
Fani? Ada. Yola. Ya, Yola. Hadir Ibu. Fali. Hadir Bu, hadir. Amelia. Hadir Bu. Alia. Hadir Bu. Tia. Hadir Ibu. Ratih. Hadir Bu. Nurdian. Hadir Bu. Yoga. Ada Bu. Zahwa. Hadir Bu. Siti Nazla. Hadir Ibu. Salsabila. Hadir Bu. Nurul Aulia. Hadir Ibu. Hanif. Hadir, Bu. Muhammad Ramadan. Hadir Bu. Deva Amru. Ada, Bu. Devita. Hadir Ibu. Amos. Hadir Bu. Salwa. Hadir Bu. Livia. Hadir Ibu. Muhammad Mijuddin. Hadir, Bu. Nurul Kamila. Hadir Ibu. Sinta. Hadir Ibu. Oke, Tiur. Hadir Ibu. Mahatma Dante. Hadir, Bu. Winky. Hadir Bu. Salimah. Hadir Ibu. Amalia. Siti Sophia Alsa. Hadir Bu. Oke. Ya. Hmm. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir on time. Kelas yang pertama banyak yang belum hadir semua, kayaknya karena pertama dipanggil ya. Mudah-mudahan pada Ibu maaf. join, ya. Dicat Bu. aja ya. Dicat biar kita langsung. Yang merasa tadi belum terpanggil. Oke, biar langsung aja ke materi ya. Jadi, ini sedikit aja karena sebenarnya materinya pun bolak-balik ke sini tuh memang komunikasi massa pun secara teori kan kemarin udah ada ya teori agenda setting dan lain sebagainya juga sudah disampaikan. Jadi kalau misalnya presentasi pun akan banyak juga mengulang tapi mungkin lebih detail. Jadi kalau teman-teman belajar ilmu komunikasi dan hanya teori terus-terusan gitu, takutnya kan teman-teman juga jadi boring terus apalagi online gitu kan, kita akan langsung percepat pada materinya hari ini atau minggu ini saja, selebihnya adalah praktek gitu ya. Oke, sudah berubah belum layarnya? Oke, materi kita yaitu terkait dengan komunikasi massa, di mana di pertemuan 9 lebih ke teorinya, pertemuan 10 praktiknya gitu. Jadi nanti membuat konten aja ya untuk pertemuan 10 cukup video edukasi aja gitu. Tapi nanti kita bahas ya. Sekarang ke diskusi pemantik terlebih dahulu. Oke, di sini ada kasus 1 ya. Ibu tunjuk yang off cam. Kalau mau berbicara terkait dengan komunikasi massa, nanti kita akan bahas apa bedanya berarti media massa dengan media sosial. Nah, sebelum ke pengertian tersebut, berarti kita harus mendalami atau mengaitkan ini dengan apa yang terjadi di sekitar kita sekarang. Kan banyak yang artis itu tidak hanya yang terlihat di TV gitu kan, tapi juga ketika dia followersnya banyak gitu, ketika itu di Instagram maka disebutnya apa? Selebgram gitu kan. Banyak followers terus dia bisa membuat sebuah konten video yang bisa mempengaruhi banyak orang lain, makanya disebut influencer.
baik itu dari segi produk maupun mempengaruhi tingkah laku gitu ya. Nah, ini disebut influence, menginfluence audiens seperti apa. Di sini kalau misalnya teman-teman ini kalau offline itu satu-satu kita bagi tugas seperti biasa diskusi, tapi karena ini online, gak apa-apa lah kita bareng-bareng ya. Misalnya ada satu kasus influencer lokal menurut teman-teman yang sekarang ini viral, misalnya dari kontroversi pernyataan, gaya hidup atau endorsement produk. Ada nggak yang mau meng-up itu kira-kira siapa yang sekarang sedang ada nih dari sisi pernyataannya misalnya atau apa yang dia ucapkan atau gaya hidupnya atau dari sisi endorsement produknya itu viral. Coba ada siapa yang bisa mengungkapkan atau menceritakan? Ini bahasannya ringan ya kalau ilmu komunikasi. Coba siapa yang mau? Siapa kira-kira? Mana ya? Gak ada yang raise hand? Berarti ibu yang tunjuk ya. Ahmad Fikri. Coba Ahmad Zulfikri. Hadir Bu, ya. Hadir, alhamdulillah. Coba kira-kira ada nggak kasus influencer lokal yang baru-baru ini viral? Boleh dari sisi misalnya dia kontroversi dari pernyataan, gaya hidup atau endorsement produknya. Kasus ini Bu, kasus Jule. Siapa? Ya plus kayak gitu. Jule, Ibu. Ya, apa yang dia lakukan? Yang ini Bu, Hah? yang selingkuh sama itu, sama yang petinju itu. Ya, selingkuh ya. Kelas kemarin juga coba contoh influencer apa sih? Dia lagi siapa namanya itu katanya selingkuh gitu ya. Oke, dengan adanya influencer yang dengan tingkah laku, perilaku gitu ya, seperti itu kan jadi muncul pemberitaan ya. Oh, ternyata dia selingkuh gitu ya dengan bahasa itu. Sampai anak saya aja pernah nanya, ya ibunda selingkuh itu apa? Jadi tahu. Nah, apa yang dia lakukan itu kan menjadi sesuatu apa ya viral ya hal yang viral dari sisi hal yang negatif. Kenapa tadi Ahmad tidak menceritakan yang positif? Kenapa? Tadi kalau saya tadi, Hmm. kalau soal yang lagi viral sekarang, yang terlintas di kepala saya itu Ya, Bu. karena apa? Sadar tidak sadar bahwa hal yang viral itu justru banyaknya yang paling melekat di masyarakat itu adalah yang negatif justru ya kan, yang paling diingat gitu. Nah, media massa dan media sosial itu sangat berperan gitu untuk mengonstruksi realitas tentang tokoh ini, gitu kan? Jadi dia dianggapnya sebagai udah punya image bahwa dia tidak setia gitu kan. Kita pakai bahasa yang lebih halus, tidak setia misalnya. Bagaimana sih si peran media massa dan media sosial itu tadi sehingga membangun image si tokoh ini? Coba menurut siapa? Coba Ahmad gantian lah ya. Sinta. Sinta. Sinta Mustika coba. Nah, jawab aja seperti ini ya. Coba Sinta. Mana Ibu. Sinta? Iya, Ibu. Oke, ada ya. Alhamdulillah. Sinta, coba. Tadi kan ada kasus ternyata ada influencer yang ternyata tidak setia. Nah, peran media massa dan media sosial itu untuk membentuk si realitas tentang tokoh ini seperti apa? Jadi kebangun image tukang itu ya. Itu peran media massa dan media sosial seperti apa menurut Sinta? Sinta tadi. Sinta ya.
Di manakah? Coba, Sinta. Sintanya menghilang. Sebentar Bu, sinyal saya putus-putus. Oke, ini enggak putus-putus. Oke, dibantu sama siapa? Alwa. Alwa. Atau Ahmad Zulfikri boleh menambahkan kira-kira peran media massa dan media sosial itu mengonstruksi realitas tentang tokoh ini tuh gimana? Perannya bagaimana dia? Jadi kalau kita hanya sebagai konsumen yang menikmati berita itu saja gitu, tapi dalam itu boleh terjadi di luar mata kuliah ini gitu kan, karena teman-teman mempelajari ilmu komunikasi, maka kita akan sebagian menganalisa juga gitu kan terkait dengan peran media massa dan media sosial, karena ini pembahasan terkait dengan komunikasi massa kan. Seberapa hebatnya sih teman-teman tuh udah tahu, cuman cara mengungkapkan pendapatnya aja yang sulit kan. Coba silakan. Ahmad Zulfikri boleh bantu Alwa mana? Dias. Ini Ibu ngecek aja sambil tahu siapa yang udah ready dan belum. Dias. Mana Dias? Ini kehadirannya hanya bayang-bayang semua ya. Pada kemana? Kalau Bu Dias. kedengaran tidak? Halo Bu, Mana Dias? halo Ibu, saya sudah Ya, aktif. Kedengaran ya, tidak? ya, kedengeran. Gimana? Boleh diulang tidak pertanyaannya Bu? Ya kan tadi kan ada pertanyaan influencer siapa yang sekarang lagi kontroversial gitu terkait dengan misalnya pernyataan perilaku gaya hidup ataupun hal lainnya. Tadi itu disebutkan siapa tuh tadi namanya? Ternyata misalnya tidak setia gitu kan. Nah, bagaimana media massa dan media sosial itu mengonstruksi realitas tentang tokoh ini, ngebangun gitu pemikiran dia, pemikiran media massa atau pemikiran massa audiens netizen bahwa tokoh ini tuh seperti itu, si tukang itu gitu ya, atau dia memang tidak setia gitu. Bagaimana media massa dan media sosial tuh ngebangun itu gitu, sampai menimbulkan image yang tidak baik terhadap si tokoh influencer itu. Bagaimana peran media massa dan media sosial? Coba. Kalau menurut saya peran media massa dan media sosial itu dari penyebarannya sih Bu, karena melalui media massa sama media sosial tuh sekarang informasi yang tadinya cuma diketahui beberapa orang dengan mudah bisa menyebar luas ke berbagai orang, bahkan nggak cuma di daerah tempat influencer itu tinggal aja, tapi ke seluruh daerah lain yang ada di Indonesia atau bahkan di negara lain gitu. Jadi media massa atau media sosial itu perannya sebagai penyebar informasi, mau itu informasi baik dari influencer itu ataupun informasi buruk dari influencer itu. Suaranya ini nih ya, agak kayak di dalam ruangan tertutup. Oke. Earphone-nya maaf ya Bu. Ya. Intinya dari sisi penyebarannya juga udah gampang gitu kan. Dari sisi penyebarannya sudah sangat meluas, bahkan daerah, luar negeri bisa tahu apa yang terjadi gitu kan terkait dengan satu sosok si influencer ini. Tapi media massa dan media sosial kalau hanya menyebarkan doang tidak dengan komunikasi dan bahasa yang menarik, apakah itu menjadi perhatian audiens atau netizen gitu kan? Enggak kan? Jadi mereka juga akan mengemas semua itu supaya menarik untuk dibaca, menarik untuk menjadi perhatian banyak orang sehingga itu jadi viral. Jadi perannya sangat-sangat besar gitu kan? Itu intinya. Saya juga paham dan yakin teman-teman di sini
tahu gitu, cuman mengungkapkan itu mungkin yang sulit ya. Jadi di situ betul penyebarannya gampang, tapi tidak hanya disebarkan doang, mereka punya cara tersendiri, media massa, media sosial itu bekerja, mereka membuat sebuah tayangan yang akan membuat audiens, di mana di sini adalah kalau di sosial media adalah netizen tadi, itu akan sangat tertarik dengan berita-berita seperti ini. Makanya tadi saya ngecek pertanyaan pun ya, influencer yang viral apa, yang munculnya adalah yang terkait dengan tidak setia ini gitu. Karena memang rata-rata berarti yang mudah diingat adalah justru yang negatif gitu, yang viral yang negatif, yang mudah diingat oleh masyarakat gitu. Si media sosial dan media massa ini berperan sangat besar karena selain menyebarkan, dia akan mengemas hal-hal yang negatif tadi menjadi hal yang menarik, dikulik karena tahu tingkat kekepoan orang Indonesia mungkin sangat besar gitu. Jadi yang mana? Habis ini juga kayaknya saya searching itu siapa, karena nggak tahu, ya kan? Nah, kemudian part yang nomor 2, kenapa narasi tersebut lebih dominan dibandingkan dengan narasi yang lain? Yang di-up-nya adalah hal-hal yang negatif tadi secara si negatif dianggapnya nomor 1, sehingga mungkin dia ada sisi banyak baiknya, tapi yang di-up-nya adalah ketidaksetiaan tadi gitu kan. Karena dibentuk tadi oleh berita komunikasi massa yang sudah dibuat oleh media massa ataupun media sosial. Jadi hal yang dia lakukan yang utama itu akan menutup gitu. Dia akan dominannya terkait dengan hal yang dia lakukan paling buruk itu tadi dibandingkan mungkin dengan narasi lain, ternyata dia ada sisi misalnya rajin sedekah, kita nggak tahu ya. Ada hal-hal lain yang harusnya dia juga punya, pas itu kok ternyata dia pernah misalnya bikin konten yang sedekah tapi nggak viral, tapi pas dia tidak setia ini langsung viral. Nah, karena narasi yang digoreng tadi lebih banyak yang negatifnya gitu. Nah, peran audiens ini dalam memperkuat atau mengubah narasi tersebut apa? Audiens di sini bisa netizen atau pendengar berita biasa seperti pendengar radio yang satu arah, radio ataupun pendengar atau yang nonton TV aja tidak punya akun sosial media itu audiens. Dan salah satu audiens dari sosial media adalah netizen ya. Nah, apa peran audiens dalam memperkuat atau mengubah narasi tersebut? Bisa atau tidak? Coba siapa yang bisa mengungkapkan? Mana nih? Kan kita semua adalah audiens, kan? Yang menjadi penikmat dari berita gitu, konsumen dari apa yang di-up oleh media sosial ataupun media massa ya kan? Coba Azura. Azura, mana Azura? Iya, Bu. Azura ada. Oke. Peran audiens di sisi ini adalah penikmat TV, radio, ataupun netizen ya yang punya media sosial dalam memperkuat atau mengubah narasi berita tadi itu apa? Coba Azura ungkapkan pendapat. Mana Azura? Azura. Ya, ada kemana nih? Siapa yang mau mengemukakan pendapat? Boleh raise hand. Coba. Azura, boleh dibantu sama Herliana Tantri. Herliana, Jadi gimana Ibu pertanyaannya?
Pada kemana ini? Tolong ya, kalau perkuliahan berarti silakan ready dengan laptop ataupun pakai handphone nggak apa-apa, asal fokus mendengarkan. Ya, jadi coba ada yang bisa menjelaskan pertanyaan Ibu tadi? Siapa? Gini aja daripada Ibu bercerita terus-terusan, ya mending tanya jawab. Jadi tahu siapa yang udah ready fokus di perkuliahan dan yang belum. Coba ada yang bisa memberikan pertanyaan Ibu tadi ke Herliana? Ibu, maaf. Ini maksudnya reaksi kita mengenai berita Gak hanya reaksi yang ada kita, ya. peran audiens, salah Kalau satunya ini kan pasti kita jelasin. dalam memperkuat atau mengubah narasi yang sudah dibentuk oleh media massa tadi. Kira-kira apa? Coba apa? Oh, Kan tadi itu ada, saya masih memikirkan, Bu. ya tinggal ungkapkan aja Saya kira pendapat. reaksinya, Bu. Iya, Reaksi dari berita reaksi tersebut. bisa. Reaksi kan nanti bisa menjadi aksi ya. Dari aksi jadi reaksi. Begitupun reaksi bisa jadi aksi lagi. Bagaimana bisa memperkuat atau mengubah narasi? Coba Ririn. Silakan Ririn. Ya baik Bu, izin menjawab ya. Kalau memperkuat itu mungkin kalau audiens yang emang udah terbawa buruk kan soalnya apa namanya dari sisi masyarakat Indonesia itu lebih condong atau ngezoom ke hal yang negatif ya Bu ya. Gampang ngezoom ke hal yang negatif. Sehingga mereka yang mungkin kurang kritis gitu, mereka bisa aja dengan gampang nyebarin ulang nih berita atau bahkan cuma potongan doang gitu. Misalkan hooknya itu tentang Jule yang orangnya selalu selingkuh gitu. Sudah disebar semua tuh tentang potongan yang emang negatif doang. Ada juga tipe audiens yang gampang mengubah narasi. Misalkan ini sih saya lebih ke ngalihin isu sih Bu. Misalkan beritanya kayak kemarin itu berita lagi demo tentang aparat yang kurang baik lah gitu. Nah kira tapi ada pengalihan tentang obat cacing gitu Bu. Obat cacing diperuntukkan untuk orang dewasa. Padahal menurut WHO itu obat cacing nggak diperuntukkan untuk orang dewasa gitu. Nah akhirnya masyarakat yang tadinya lagi menggembor-gemborkan tentang demo gitu teralihkan sama isu dari obat cacing. Mungkin itu sih Bu. Oke, bagus Ririn ya jawabannya. Terima kasih Ririn. Ya betul ya, si audiens itu bisa memperkuat, bisa juga mengubah gitu. Entahlah itu disebut ada yang buzzer atau apa ya, buzzer-buzzer. Jadi audiens itu punya kekuatan loh. Kekuatannya di sini entah di baliknya ada apa gitu, tapi ketika memang satu tokoh sedang ada sesuatu yang negatif dalam dirinya itu ditambah-tambah gitu, ya kan? Begitu banyak potongan video, mungkin ya teman-teman tahu ada pejabat publik yang malah mengakibatkan beliau rumahnya dijarah atau apa gitu kan, malah muncul video atau foto-fotonya yang lalu-lalu atau ternyata ada kalimat apa lagi, bahkan ada yang jadi editan AI juga kata-katanya. Itu kan kalau yang tidak percaya atau tidak tahu bahwa itu adalah kecandian teknologi akan termakan kan dengan berita itu. Jadi makin kuatlah karakter tersebut memang jelek gitu kan. Karakter tersebut memang negatif dan semuanya jadi menganggap dan menyetujui itu. Jadi makin memperkuat anggapan orang-orang masyarakat secara luas gitu. Tapi juga bisa mengubah narasi. Mungkin di bawahnya sedang apa gitu ya, di belakang layarnya ada apa, ada orang yang mungkin dibayar untuk apa gitu kan, tapi dia bisa mengubah narasi yang tadinya semua sedang fokus pada satu hal, yang A misalnya hal yang A, tapi tiba-tiba diberitakan lain yang B. Jadi mengubah haluan narasi itu jadi oke, terlupakan hal yang satunya lagi jadi ke hal yang lain. Jadi fokusnya ke yang B bukan A lagi. Atau bisa dari sisi misalnya tetap dalam hal yang sama ya.
si negatifnya ini tadi, tokoh ini negatif, tapi netizen punya banyak contoh bahwa dia itu tidak senegatif itu. Membuat atau merespon atau banyak yang merasa ada orang-orang yang mendapat perlakuan baik gitu dari satu satu tokoh ini dengan mencantumkan komen atau banyak yang memberikan video-video kebaikan orang tersebut, itu bisa menjadi mengubah narasi juga, walaupun dalam hal yang sama. Kalau tadi kan dialihkan, bisa dari hal yang sama, tapi dia bisa memberikan hal-hal positif yang dilakukan oleh tokoh yang tidak baik itu, gitu. Jadi ada sisi ya bisa memperkuat, bisa juga mengubah narasi itu. Jadi audiens itu punya kekuatan. Gitu ya, untuk yang off cam dan entah kemana ini mudah-mudahan mendengarkan. Oke, eh, kayaknya Ibu udah berkali-kali ya menyampaikan tolong dinyalakan kameranya. Sambil kalau mau ke toilet mau apa silahkan off cam sebentar nanti nyalakan lagi kameranya gitu ya. Harusnya ini bentuk saling kita menghargai gitu ya. Oke. Kemudian istilah fenomena viral. Apa yang teman-teman sering dengar istilah-istilah yang menjadi apa ya bercandaan kita, kata-kata yang jadi viral itu apa? Kira-kira yang mana contohnya? Saya, Bu. Coba apa? Yang lagi viral saat ini ya, Bu. Boleh Saya saat juga ini atau pernah viral boleh. saat ini Boleh. lagi booming banget. Cuman saya kurang tahu Ibu tahu apa enggak. Jadi kata-kata ini itu adalah kalau bisa saya kalau bisa saya artikan dan saya bisa kasih tahu definisinya, ini tuh adalah salah satu bentuk spontanitas, Bu. Jadi contohnya kalau kita ngomongin sarkasme, misalkan kita lagi ngomongin sarkasme terhadap suatu fakta, itu ada lantunan-lantunan spontanisme, contohnya kayak bab, zam, kayak gitu-gitu, Bu. Ibu sebelumnya pernah dengar nggak? Bab, Bab, contoh kalimatnya zam. gimana? Penggunaan kalimatnya? Contohnya semisal ada Galuh, Bu. Galuh ini dia orientasinya bukan orang terpelajar. Oke, bukan orang terpelajar. Tapi ada satu orang bilang, Jeff, si Galuh sekarang lagi semangat belajar. Nah, saya menyampaikan spontanitas itu, Bu. Bab, itu salah satu contoh sarkasme, Bu, yang terjadi. Oh, bab gitu. BAB, Iya. BAB itu bab, bab itu BAB. BHAAB. Oh. Ada Ya, kepanjangannya mungkin ya? nggak ada kepanjangannya. Itu emang nggak ada. benar-benar bentuk spontanitas. Dan itu memang lagi viral banget di kalangan Gen Z. Terkhususnya di wilayah Jakarta. Oke, jadi ilmu baru ya, bab gitu. Bab, BHAB. gang, Oke. Ya, kayak itu gitu-gitu, Bu. itu contoh berarti istilah-istilah yang viral. Nah, kenapa sih istilah ini jadi realitas sosial? Penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya karena ada satu influencer yang menggunakan lantunan ini tuh terus direspon terhadap yang nonton itu, direspon kayaknya asik deh kalau kita bisa menambah keakraban gitu, Bu. Jadi misalkan saya lagi nongkrong sama seseorang, terus saya melantunkan hal-hal spontanitas tersebut, terus semisal orang itu tahu, otomatis kita ada ada koneksi tersendiri. Jadi kita bakal lebih akrab dengan dia gitu loh, Bu. Oh, oke. Karena kita sama-sama tahu konteksnya. Oke, jadi dari influencer juga ya awal-awalnya ya. Iya, betul. Jadi yang punya kekuatan untuk mengonstruksi makna istilah tersebut siapa? Jadi membangun makna ini itu siapa kira-kira yang punya kekuatan itu? Maksudnya dari yang memviralkan itu atau gimana, Bu? Ya, yang punya kekuatan. Oh, dari karakternya, Bu. Dari karakternya. Terus kenapa itu bisa viral? Karena
Karena kita tuh mencari tahu itu arti yang dimaksud tuh apa, tapi setelah kita tahu artinya ternyata ketagihan dan lucu gitu. Dan kalau kita udah tahu tuh jadi lebih cepat nyambungnya. Oke, jadi intinya netizen lagi ya kan? Betul. Audiens yang mendengar gitu. Walaupun dari awalnya disampaikan oleh atau diviralkannya oleh influencer, tapi kan orang yang mendengar adalah audiens tadi, bisa yang audiens pendengar radio ataupun TV tadi kan satu arah ya. Kalau TV Iya sama betul. radio, kalau dua arah ketika punya media sosial. Nah, itu yang punya kekuatan itu adalah si audiens itu sendiri selain tadi dibangun oleh atau diawali oleh influencer. Jadi media massa tradisional yang satu arah ya, koran, TV, kemudian radio, itu merespon fenomena dari media sosial kira-kira bagaimana? Meresponnya? Apakah ikut-ikutan memviralkan itu? Biasanya seperti apa sih? Udah jarang nonton TV ya? Iya, TikTok, Bu, Udah pernah, Bu. ikut-ikutan, Bu. ya kan? Contohnya pagi-pagi ambiar dan juga iya, pagi-pagi Pagi-pagi ambiar. ambiar, oke. Nah, biasanya duluan media sosial atau media massa? Kalau saat ini media Media massa sosial, tradisional. Duluan media sosial ya. Baru habis itu biasanya ikut ditayangkan oleh media massa yang tadi tradisional sini ada yang satu arah. Di TV baru menayangkan bahkan cuplikan atau berita tentang artis pun kadang diambil dari YouTube channel artis tersebut. Jadi tidak usah interview, tapi dia menarasikan sendiri apa yang ada dalam media sosial yang sudah ditayangkan gitu loh. Atau dari Instagram, dari story, mengcapture dari story seseorang. Misalnya ada kasus perceraian artis, tahu cerainya dari story si A, artis A misalnya. Ditayangkan kembali oleh infotainment, tapi sumbernya dari media sosial. Biasanya memang media sosial dulu, baru media massa yang secara tradisional tadi yang satu arah baru memviralkan atau menayangkan kembali beritanya yang dengan sumbernya adalah media sosial gitu ya. Oke, kalau pemberitaan kasus kriminal teman-teman nih yang hukum atau kriminal atau hukum yang viral, yang ramai dibahas di media. Misalnya kasus penganiayaan, korupsi, kejahatan, yang viral apa nih? Yang heboh. Marzoni, Bu. Amarzoni. Oke, narkoba ya. Terus media mengonstruksi tersangka versus korbannya gimana? Malah lebih fokus tersangka ya kalau ini, karena memang kan narkoba ya. Kecuali misalnya ada eh, yang kemarin mutilasi itu sampai berapa potong katanya, padahal itu pasangan ya, tapi dimutilasi. Itu kan jadi up lagi bahwa katanya belum menikah atau apa gitu ya. Si tersangkanya banyak dicari tahu, korbannya juga banyak yang kepo mencari tahu, emang itu apa, emang itu orang mana, oh ternyata belum menikah gitu-gitu ya. Nah, kemudian ada nggak perbedaan konstruksi realitas antara media mainstream yang tadi dengan versus media sosial? Jadi media yang mainstream itu yang mungkin maksudnya adalah secara ini adalah tradisional juga gitu kan, dari TV ada perbedaan kan dalam menayangkan ya kan. Biasanya media sosial itu justru lebih rentan hoax ya nggak, rentan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, seperti banyak yang clickbait gitu kan, yang cuman ingin memancing pembaca untuk bisa ngeklik itu dan kita bisa baca padahal isinya apa gitu kan, intinya cuma satu kalimat bahkan atau nggak ada intisari dari tulisan itu gitu. Tapi kalau media massa yang memang secara ini kayak TV atau apa itu biasanya lebih lebih betul gitu ya, fakta gitu apa yang ditayangkan, kecuali infotainment lah. Infotainment kan hanya menduga-duga biasanya isinya. Nah, kemudian bagaimana peran audiens dalam memperkuat atau mengubah narasi tersebut, ini sama dengan apa yang sudah dibahas tadi, bahwa audiens juga punya kekuatan, kayak misalnya
kasus yang viral polisi ditembak itu kan sama pimpinannya itu entah sekarang sepertinya tidak ada lagi kan beritanya. Itu ditayangkan berbagai macam dari beberapa bulan mungkin itu ramai diperbincangkan dan juga jadi audiens punya kekuatan untuk usut-usut gitu kan. Makanya ditayangkan seperti memang sedang diselidiki dan lain sebagainya. Meskipun pada faktanya kita tidak tahu apakah kelanjutannya seperti apa gitu. Tapi karena tuntutan netizen juga audiens, maka itu ditayangkan kan, rekonstruksi juga ditayangkan. Kemudian apapun itu ada juga yang sianida yang sidangnya berkali-kali itu kopi sianida itu kan salah satunya adalah kekuatan netizen juga yang pengen itu diusut kan. Suka ada tunjukkan kekuatanmu netizen katanya gitu. Jadi tadinya tidak diusut jadi diusut gitu-gitu. Jadi kita sebagai audiens itu punya kekuatan gitu untuk bisa memperkuat ataupun mengubah narasi tadi. Oke, ini pembahasan dari sisi analisis kasus-kasus yang memang viral antara di media massa dengan media sosial. Sebelum ke pembahasan perbedaan media massa dengan media sosial, di sini definisi komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan kepada audiens yang luas. Media melalui media seperti televisi, radio, internet gitu. Internet bagian yang lebih luas ya, di antaranya kita punya media sosial dan juga bisa googling dengan mudahnya, itu kan bagian dari internet. Menjadikannya penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya media ini, media massa memainkan peran vital dalam menyebarkan informasi, bisa membentuk opini publik, dan juga menciptakan keterhubungan sosial di masyarakat yang semakin kompleks. Semerautnya, misalnya jadi ikut kepikiran kalau misalnya idola kalian ini ada yang suka misalnya K-pop atau apa idolanya kan kalau misalnya di Korea itu kalau dia bermasalah dan melakukan hal negatif kan langsung karirnya berakhir kan beda sama di kita. Nah biasanya ikut jadi kepikiran tuh fans-fansnya oh kok dia jadi kayak gini. Nah itu jadi mungkin tadinya fans jadi nggak ngefans jadi membentuk opini publik tadi. Nah sebelum ke media massa dan media sosial tadi komunikasi massa adalah proses penyampaiannya kan. Jadi media massa dan media sosial itu bedanya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Coba, media massa dengan media sosial itu jadi bedanya apa? Ada yang mau raise hand? Kalau enggak, Ibu tunjuk lagi. Coba angkat tangan. Oke, Valih. Silakan Valih. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sempatnya sudah disinggung sih sebelumnya Bu terkait perbedaan media massa dengan media sosial itu arah komunikasinya ya. Kalau media massa kan tadi satu arah gitu ya, cuman hanya memberi berita udah nggak ada feedback sama sekali. Tetapi kalau media sosial kan bisa ada feedbacknya entah berupa like, share, atau komentar dan lain sebagainya gitu sih Bu. Yang paling besar sih perbedaannya ya. Gitu. Ya, dan media sosial itu adalah masih bagian dari media massa, ya kan? Cuman kalau melihat media massa secara keseluruhan, itu dia ada yang satu arah, ada yang dua arah. Dan media sosial itu ada arahnya, ada dua arah. Maksudnya di sini bisa merespon berita, bisa kita like ataupun bisa mencantumkan komen gitu ya. Ya betul Vali yang sudah disampaikan Vali, tapi ditambahkan bahwa media sosial pun adalah bagian dari media massa. Jadi kalau misalnya, makanya dulu yang mungkin kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya, secara perkembangan dari media itu, dulu itu hanya satu arah udah tidak bisa memberikan, bahkan ingat ibu saya pernah memberikan, apa sih namanya, kalau misalnya keluhan ya konsumen gitu, itu tuh sudah terteranya ada dalam bungkusnya.
Jadi di bungkusnya ada keluhan konsumen, ada dalam nomornya sekian gitu. Tidak bisa langsung, kalau sekarang misalnya mati lampu pun gitu kan, kita langsung bisa nge-tag @pln di Instagram, bikin story atau bikin template yang bermacam-macam, itu banyak yang nge-repost gitu, nge-repost, kemudian di situ tinggal tag orang-orang terkait gitu. Nah, kalau dulu kan hanya udah PLN ya kita ada dalam nomor telepon yang bisa kita hubungi, dan itu pun kadang ada yang merespon atau tidak gitu. Saya ingat banget pokoknya saya paling yang disuruh untuk telepon PLN kalau misalnya mati lampu. Karena kakak saya susah ngomongnya, pemalu. Coba telepon PLN gitu kan. Maaf ini rumah ini mati lampu dari jam segini gitu-gitu. Itu kan keluhan-keluhan. Kalau sekarang tinggal bikin story aja selama itu ada wifi, ada kuota ya, dan punya akun sosial media. Atau bisa kita juga merespon hal-hal yang kurang baik secara kebijakan, kritik atau apa gitu dengan sangat mudahnya, itu media sosial. Tapi media sosial itu juga adalah bagian dari media massa gitu ya. Ini di sini ada contoh, makanya tadi di analisa yang pertama, begitu ada pembahasan influencer, bagaimana kemudian istilah-istilah yang viral, itu sebenarnya tujuannya adalah juga kita harus bisa membedakan media massa dan juga media sosial tadi ya. Nah, contoh media massa itu yang memang sering familiar dengan kita ya, TV, radio, kemudian handphone. Teman-teman mengalami yang kirim-kirim salam di radio nggak sih? Atau sekarang masih? Atau request lagu di radio kayak gitu? Mengalami nggak masa-masa itu? Bu, izin Bu, saya sampai sekarang masih. Masih. Oke, radio apa sih yang ngehits di Jakarta kalau untuk Di anak Jakarta itu ada 102.2 Prambors Radio Indonesia number Prambors one. ya? Berarti masih apa ya namanya? Everlasting. Radio itu zaman dulu memang dari anak muda yang zaman dulu aja gitu, itu udah jadi wadah untuk misalnya request lagu gitu. Makanya tahu penyanyi Gombloh nggak? Penyanyi zaman dulu udah almarhum ya. Tahu nggak? Sampai ada lagunya kan di radio yang itu. Itu karena sebagai ikon media massa yang saat itu bisa menghubungkan misalnya kirim salam untuk anak kelas ini gitu-gitu ya. Nah, itu serunya ya. Itu adalah media massa yang satu arah, masih satu arah, dua arahnya ya kirim atensi gitu. Dulu saya sempat beli atensi tuh, kalau namanya nggak tahu ya kalau anak Jakarta sekarang, ada satu kertas, kita menyebutnya atensi kalau di daerah saya. Jadi masih SMP itu ada yang titip temen yang rumahnya deket stasiun radio itu, di sekolah kita nulis tuh pesan apa, mau request lagu apa, kemudian titip salamnya buat siapa, kita pakai nama samaran. Belinya nggak tahu 500 apa 1000 ya dulu. Terus dititip lagi ke temen, nanti pulang sekolah buru-buru tuh, buru-buru pengen mendengarkan radio tadi. Oh, dibaca nggak ya pesan yang tadi ditulis, baca nggak ya gitu. Buru-buru pengen itu, jadi abis udah bisa rebahan tuh bukan rebahan scroll HP gitu. Karena dulu kan nggak ada media sosial, HP juga udah ada pas zaman saya masih SMS gitu. Jadi belum seseru sekarang handphonenya. Ya mendengarkan radio gitu. Atau sambil ngerjain apa, dengerinnya radio. Sekarang juga masih ya. Nah, TV mungkin teman-teman malah lebih sering radio mungkin ya daripada TV. Karena TV itu dipakainya biasanya malah untuk nonton Netflix gitu kan, Disney yang gitu-gitu sepertinya gitu. Ini kalau saya melihat dari sisi saya. TV digunakannya untuk nonton-nonton yang tayangannya film lagi gitu kan. Kemudian handphone juga di sini adalah jadi yang Ibu sampaikan, di mana ada berbagai macam media sosial atau akun-akun yang bisa teman-teman buat, teman-teman bisa chatting dengan siapapun di belahan dunia ini gitu ya, selama dianya mau gitu, chatting sama kita. Ini bagian juga, media sosial ini bagian dari media massa tadi, dan ini dua arah gitu. Nah, sosial media ini memudahkan kita untuk bisa memberikan sesuatu
itu dan berkontribusi, makanya kita punya peran, kekuatan, dan juga bisa juga mengubah narasi atau image seseorang dari sosial media ini tadi gitu. Dan pengalihan isu dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan dengan jari kita gitu. Waalaikumsalam. Dengan jari kita itu dengan sangat mudah gitu. Bahkan jodohnya juga sekarang orang-orang zaman sekarang jauh-jauh ya bisa dapet tuh orang mana gitu. Kalau dulu kan makanya ada lagu Pacarku 5 Langkah itu karena deket-deket ya. Oke, ini contoh media mas. Kemudian karakteristiknya ini tadi ya, satu arah, teknologi, komunikasi tidak melibatkan balik pesan ketika itu memang bagian dari media massa secara penyampaian komunikasi. Teknologi, media menjadi perantara pesan efektif, jarak pengirim dan penerima terpisah jauh, impersonal, pesan yang tidak bersifat pribadi. Jadi ini yang paling utama, ini teknologi dan jarak yang memang menjadi ikon dari komunikasi massa tadi ya. Tapi juga sebenarnya dalam hal, ya dulu kan kemerdekaan itu dari zaman yang banyaknya adalah dari komunikasi massanya dari sisi tulisan, ya kan? Radio, koran gitu kan, majalah, itu juga bagian ya dari media massa tadi. Dari media massa tadi. Kalau misalnya tadi belum tercantum, yaitu terlewat ya, tapi bagian dari media massa. Kemudian Buya Hamka, tahu nggak Buya Hamka? Buya Hamka itu menulis atau menjadi pahlawannya, memperjuangkan aspirasi dalamnya lewat tulisan gitu. Hal-hal yang dia tulis itu terkait dengan bagaimana penjajahan dan lain sebagainya. Jadi wujud perjuangannya itu lewat tulisan tadi. Gitu. Kemudian karakteristik lainnya juga menjangkau dari sisi audiens, komunikasi massa menjangkau banyak orang. Jadi nggak cuma satu orang. Kalau satu orang itu namanya private message. Tapi itu pun ada dalam akun kita kan. Kalau dalam media sosial itu pun hanya sebagai fasilitas layanan. Fasilitas layanan direct message atau DM. Kemudian media terkoneksi melalui platform teknologi. Kemudian identitas pengirim kadang tidak dikenali atau hanya mewakili sebuah media. Jadi media apa yang mengirim, misalnya Kompas.com atau narasi ya. Nah itu kan udah langsung berita, atau Metro TV dan lain semua punya akun kan, punya akun Instagram. Kalau di TikTok pasti ada. Itu mewakili satu kantor berita yang dulu ya cuman kita taunya adalah media berita channel TV maupun koran aja gitu kan. Tapi sekarang di teknologi ini, di TikTok mereka punya, di Instagram mereka punya gitu. Terus penyampaian pesan tanpa hubungan yang personal, tapi karena memang pure pengen memberikan berita atau menyebarkan sebuah narasi yang supaya informatif gitu. Kalau teman-teman melihat dulu sebelum banyaknya sekarang sosial media yang begitu banyak ini, informasi yang kita bisa dapatkan dulu waktu saya kecil itu ada film Jepang atau Korea ya, pokoknya tentang membaca berita, anchor gitu. Jadi kisah dia itu ternyata saya malah meleknya waktu SD, oh ternyata berita itu dibuat seheboh itu ya supaya orang bisa menarik untuk melihat. Karena di situ dia itu pembaca berita wanita dan dia harus menayangkan banjir. Bagaimana dia menayangkan banjir supaya dibaca supaya menarik perhatian penonton. Ternyata dia berlutut gitu supaya terlihat banjirnya heboh gitu sepinggang. Padahal enggak gitu. Itu tayangan film drama dorama ya kalau Jepang. Dia harus berlutut supaya di TV itu terlihat bahwa banjirnya itu sepinggang, biar heboh lah, biar menarik. Oh ini saya udah beres berita terus dia berdiri cuma selutut gitu, bahkan selutut aja enggak gitu. Jadi waktu saya SD nonton itu, wah berarti di Indonesia kayak gini dong. Ternyata memangnya sudah ada ya trik-trik tertentu yang membuat
apalagi sekarang sosial media begitu gampang dan informasi begitu mudah diakses, berarti banyak hal-hal yang didramatisir gitu untuk bisa menarik perhatian penonton, pembaca gitu ya. Kemudian fungsi-fungsi utama komunikasi massa harus informatif, juga edukatif, hiburan, dan juga kontrol sosial. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman cari kalau buka sosial media? Yang paling utama dari 4 hal ini. Kita bicaranya lebih spesifik ke media sosial aja ya. Karena kan yang paling akrab dengan teman-teman. Kalau media massa kan secara luas lagi. Oke, apa yang teman-teman paling cari? Nomor 1 itu harus apa? Di antara keempat hal ini. Mana sih? Kaila Sabrina. Coba Kaila. Ibu maaf. Mana Kaila kameranya? Kalau dinyalain dianya suka nge-lag suaranya, Bu. Oh, emang di handphone apa di laptop? Di laptop. Coba Kaila, dari 4 fungsi utama komunikasi massa ini, informatif, edukatif, hiburan, dan kontrol sosial. Kira-kira yang paling dicari dari secara pribadi Kaila itu apa? Ketika membuka media sosial. Kontrol sosial sama edukatif sih, Bu. Nggak hiburan. Kan di YouTube, Bu. Oh, hiburan malah di YouTube ya? Oke, jadi edukatif dan kontrol sosial versi Kaila ya. Nah, di sini kalau misalnya informatif berarti harus mencari, ya mungkin random ya, tiap orang juga tidak bisa secara fokus mencari satu item aja, tapi kan FYP kita ditentukan oleh apa yang sering kita cari gitu kan. Informatif, apakah berita itu ya berarti kita nge-follow-nya kayak Kompas atau Narasi gitu, atau apalagi tuh Metro TV News gitu-gitu ya. Berarti menyebarkan berita dan informasi terkini biar kita tahu. Edukatif, ada banyak akun-akun yang memberikan pengetahuan, wawasan, bisa dari warta ekonomi misalnya. Terus apalagi kalau dari YouTube, dari akun ngomongin uang, itu tuh seru tuh pembahasannya. Terus hal-hal yang memberikan kita pengetahuan dan wawasan gitu. Jadi kita jadi tahu apa yang mungkin kita tidak terpikir, misalnya ada lagi belajar saham gitu. Itu kan edukatif. Kemudian hiburan, dari hiburan itu biasanya dikit-dikit juga kalau kita scroll, saya juga suka tuh ya di Reels banyak influencer juga yang membuat konten-konten yang lucu-lucu gitu. Teman-teman suka nonton Bu Yogi nggak? Bu Yogi, Barbara, kemudian Bunda Kaya apa ya? Nah, itu kan mereka membuat konten yang sangat menghibur lah ya gitu. Jadi membuat karakter pada diri dia supaya dia itu ada juga yang kemarin sama Ji Chang-wook tuh Karma Logi itu juga lucu yang di kepalanya suka ada bebek. Nah, itu kan hiburan gitu. Fungsi utama yang tadi bisa jadi menghibur untuk hiburan masyarakat. Nah, juga ada kontrol sosial. Jadi, misalnya untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan. Apa yang terjadi seperti yang terjadi di bulan Agustus ya, akhir Agustus ke awal Oktober kemarin. Agustus September kemarin kan banyak kita memberikan template, kemudian banyak karena begitu banyak kebijakan yang menurut kita nggak make sense gitu ya, terkait gaji pejabat publik misalnya, dan hal-hal lain yang masyarakat jadi geram gitu kan. Itu salah satu kegunaan komunikasi massa tadi yang mengontrol itu, mengawasi dan mengkritik kebijakan gitu. Social control. Nah, kalau ini teori efek sendu dan agenda setting ini sebetulnya udah dibahas di pertemuan lalu kan. Bagaimana teori menjelaskan media massa itu bisa mempengaruhi audiens dengan fokus pada dampak langsung dan penentuan isu penting dalam masyarakat.
pengaruh langsung dari pesan media, terus kemudian bisa mempengaruhi opini publik dan perilaku dan menentukan isu yang dianggap penting. Karena teman-teman sudah mempelajari teori ini gitu ya, sadar tidak sadar kalau nanti teman-teman jadi content creator berarti harus sudah memikirkan ada efek dari apa yang kita buat. Ya, kontennya apakah nanti mau dari sisi informatif, edukatif gitu, atau misalnya untuk hiburan, atau misalnya untuk mengontrol kebijakan tadi, mengawasi tadi, itu harus ada efek positif gitu. Jangan nanti menganggap bahwa apa yang menjadi konten kita yang penting engagementnya gitu kan tinggi, kemudian bisa mendatangkan income, itu aja yang nomor satu, tapi tidak memikirkan apa yang menjadi dampak bagi masyarakat luas ketika menonton konten kita. Gitu. Jadi harus memikirkan ada efek tertentu yang harus diniatkan, efeknya adalah harus positif gitu. Apalagi teman-teman kan calon pendidik ya, mau tidak mau nanti meneruskan sebagai guru gitu kan. Tapi kan teman-teman sudah mempelajari bagaimana jadi guru, digugu dan ditiru dan bagaimana. Itu kalau diniatkan nanti jadi YouTuber atau misalnya jadi selebgram nih sekarang yang followersnya banyak, jadi ibu titip aja ya bahwa akan ada efek gitu. Dan juga apa yang teman-teman buat ini akan menjadi mempengaruhi perilaku dan opini publik, maka harus dikuatkan tujuannya apa, maka konten yang dibuat pun harus bermanfaat untuk orang lain, jangan hanya mengejar income. Keduanya lah ya, income dan juga hal-hal yang positif. Jadi double tuh, apa yang sudah double positifnya. Income dapat, memberikan efek juga yang baik gitu. Dalam hal-hal yang positif. Misalnya ada yang terkait dengan keagamaan, apalagi ya kalau misalnya Muslim mau membuat konten bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan betul, oh itu jariah ya, pahala jariah. Nah, atau misalnya ibu-ibu yang suka masak, masak tuh cara-caranya masak yang betul, misalnya dengan resep dan hal-hal yang penting lah dalam dunia masak itu seperti apa, itu kan nanti yang meniru misalnya seorang istri yang mau menyajikan untuk suaminya, ada pahala tuh mengalir juga ya, insya Allah. Nah, ini berarti harus diperhatikan hal yang menjadi efeknya juga dari apa yang kita buat, tidak hanya sekedar pinter komunikasi massa. Saya bukan pernah, kemarin-kemarin sih menonton video itu bagus banget isinya gitu. Videonya menampilkan atau terkait dengan info kampus di Bandung yang apa gitu, atau daerah di Bandung yang apa. Rasanya pengen repost tapi saya cancel karena komunikasinya itu banyak ada kata ANJING. Setiap kata yang dia lontarkan padahal itu isi percakapan atau beritanya informatif sekali yang dia sampaikan. Urutan atau kampus yang berkualitas apa, tapi ada karena memang di Sunda itu ya kata itu dianggapnya akrab atau asik ya, tapi jadi ada ANJ-nya semua, jadi saya cancel tuh gitu. Karena kalau yang nontonnya ternyata saya udah repost, padahal maksud saya ke inti dari percakapannya, tapi yang ditiru oleh yang nontonnya ada ANJ kan nggak baik ya. Nah itu juga yang perlu teman-teman perhatian kalau nanti jadi content creator misalnya ya, Valih misalnya komunikasi masanya udah bagus, penyampaian bahasanya udah bagus, tapi karena merasa ingin sangat-sangat anak muda, tapi menyelipkan kata-kata yang kurang baik, nah itu nanti bisa jadi kata-kata kurang baik itu ditiru oleh orang lain. Ada juga yang gamers kan jadi YouTuber, tapi gamers tersebut dengan bahasa yang bule pun sama. Itu anak saya, untung pas saya lihat nonton setiap gamers itu mereview kayak gamenya seperti apa, ada semua kalimat itu gak lama, itu jedanya berkali-kali ada kata what the gitu kan. Itu kan kasar gitu. Oke, jadi tolong diperhatikan itu ya. Kemudian contoh nyatanya di sini inilah sosial media yang paling banyak
terjadi komunikasi massa di sini ya. Pet udah nggak ada sih, Pet. Kemudian ini X jadi X ya, Twitter dan lain sebagainya. Ini semua komunikasi massa yang paling paling relate dengan kita saat ini ada di media sosial. Nah, kesimpulan komunikasi massa tadi, proses penyampaian pesan ini udahlah karakteristik utamanya ada. Oke, ini udah. Komunikasi massa ini adalah cara penyampaian informasi kepada audiens. Oke, kita udah jelas. Oke, kita sebagai konsumen, di mana kita adalah orang yang apa namanya membuat sebuah atau menikmati produk tayangan gitu ya, ataupun berita, kita juga harus pinter menyaring, memfiltrasi gitu. Dan ditambah lagi nih mengedukasi jadinya. Kalau misal ada yang saudara kita atau teman kita langsung kemakan dengan berita-berita, kita bisa bantu stop atau apa ya, atau memberikan hal ini hoax loh, jangan langsung percaya dengan apa yang disampaikan. Jadi harus bisa pintar juga menyikapi media itu sendiri. Jadi konsumen yang cerdas. Oke. Oke, di sini bahas bareng-bareng aja. Kalau misalnya ada video yang viral ya, misalnya anak orang kaya versus anak biasa, atau konten-konten Sultan atau Crazy Rich, ini bisa menjadi kesenjangan, memicu emosi, bisa jadi bagaimana, tapi itu juga punya dampak positif bagi yang memang secara psikologis ya, dampak iri, motivasi atau depresi bisa terjadi. Tapi kalau misalnya ketika orang yang menikmati itu sebagai hal yang positif-positif aja kok, misalnya ada yang konten bikin bagaimana dia ke Mekah atau umroh ya, terus ada yang gitu-gitu aja ibadah Korea gitu. Tapi dari sisi lain ketika yang menanggapinya itu adalah hal yang positif, malah dia memicu dia termotivasi untuk ikut ke sana misalnya, aduh jadi ikut berdoa gitu dengan menonton, itu bisa jadi. Nah, konten tersebut pun bisa jadi bisa edukatif, bisa justru toksik gitu. Nah, si influencer ini bisa juga nanti menampilkan ada kesenjangan dari kekayaan gitu-gitulah. Tapi di sisi lain ini adalah semua faktor dari konsumen itu sendiri yang bisa bagaimana merespon. Gitu. Kemudian ada lagi dampak binge watching. Nih, teman-teman yang maraton, kira-kira coba dari kalian ada nggak yang menonton film sampai bisa mempengaruhi dampak psikologis? Tontonan film apa yang kalian ingat sampai sekarang? Saya dampak psikologisnya jadi takut atau mungkin apa gitu. Jadi ngikutin gitu. Kira-kira film apa? Hilda. Ada Bu, aku Bu. Oh, siapa? Ada Bu, ada Bu, ada Bu. Nah, apa film apa? Asrama Genzi Bu. Asrama Genzi. Tentang apa itu? Terus yang bisa dipengaruhi apa? Mempengaruhi apa gitu? Mana kok hilang? Asrama Genzi bisa mempengaruhi apa? Sampai bisa ingat terus gitu. Apakah jadi asrama jadi asmara atau gimana? Mana orangnya? Coba apa? Ayo cepetan, biar cepet beres. Gimana tadi? Asrama atau asmara? Asmara Genzi atau asrama Genzi sih? Asmara Bu. Oh, asmara. Kirain asrama. Asmara ya. Asmara Genzi. Nah, mempengaruhi psikologisnya apa?
Jadi ketakutan atau jadi ikut kesenangan atau Ini Bu, gimana? apa namanya? Kayak ikut baper gitu loh, Bu. Hmm. Terus kayak pengen punya pacar spek yang kayak gitu-gitu, Bu. Emang siapa pemainnya? Itu, Bu. Harry, Bu, namanya, Bu. Ih, ganteng banget, Bu, itu, Bu. Harry itu siapa? Oke, jadi ngehalu ya. Jadi dampak psikologisnya itu masih positif ya. Ada yang jadi negatif. Kalau di kelas lain tuh katanya home alone. Jadi takut kalau mau pergi kemana-mana terus ketinggalan katanya. Jadi takut ditinggalin orang tua pas kecil gitu. Itu dampak psikologis yang lumayan setengah negatif lah ya. Kalau ini kan positif ya, jadi ngehalu. Ya sama kayak nonton drakor ya. Ih, kok cakep banget misalnya. Eh, entah kalau laki-laki nonton itu apakah merasakan hal yang sama ya? Kayaknya lebih ke perempuan ya kalau yang nonton-nonton yang asmara Gen Z gitu. Oke, kemudian hal ini ya, fenomena menonton misalnya ada yang serial maraton atau zombie misalnya tuh. Ada menonton zombie jadi takut, apalagi kalau anak kecil kan lu mudah di apa ya namanya? Kebayang-kebayangnya lebih lebih ya. Anak saya sampai pernah ya salah orang tuanya sendiri ya, lagi nonton anaknya lagi ada tapi malah nonton Netflix tuh zombie gitu. Terus jadi takut gitu. Sampai empuk juga pengen ditungguin gitu di depan toiletnya, katanya takut dari toilet keluar ular katanya. Itu kan bayangan-bayangan anak kecil, jadi lebih banyak mempengaruhi anak kecil, makanya itu hati-hati. Tapi kalau yang ABG-ABG ya atau Gen Z kalian ya terkait dengan asmara-asmara gitu. Ada juga yang film-film thriller itu bisa mempengaruhi juga dari sisi strategi platformnya. Bagaimana mempertahankan penonton ya. Sekarang kan banyak yang horor ya jadinya ya. Karena yang horor itu banyak bisa mempengaruhi tapi nagih gitu loh. Ya kan? Yang horor, thriller itu tuh banyak peminatnya. Makanya sekarang banyak. Jadi platform yang terbaru kan ada Abadinan Jaya ya. Udah nonton belum? Udah nonton belum? Udah, Nah, Bu. itu kan zombie ya. Nah, dan itu tidak ada di, maksudnya langsung di Netflix memang. Nah, itu strategi platform streaming untuk, karena peminat dari film tersebut ya pasti banyak gitu. Jadi tidak usah ke bioskop atau apa juga langsung Netflix pasti banyak yang nonton gitu. Jadi itu dipilih karena bisa mempengaruhi dampak dari psikologis juga gitu. Orang penasaran gitu. Kalau misalnya dari serial maraton yang per episode, kadang tuh kita dari 1 sampai 16, misalnya kalau drama Korea 1 sampai 16, tadinya kita mau beres aja jam 10, nanti lagi episode berikutnya tiba-tiba jam 2 pagi misalnya. Karena terus-terusan, penasaran itu juga dampak psikologis, rasa penasaran terus-terusan, oh ini lagi, sampai ujung-ujungnya begadang, karena untuk pusing aja besoknya ya. Nah itu juga dampak psikologis. Oke. Ini udah kita lewat aja ya. Banyak akun-akun apa konten-konten yang terkait dengan investasi. Justru yang positif ini viralnya jadi kurang karena banyak yang lebih menyukai hal-hal yang negatif. Nah, entah kenapa seperti itu. Berarti konsumen di Indonesianya yang lebih banyak menyukai hal-hal yang negatif, urusan orang pengen dikulik gitu. Jadi sebenarnya nikmat tersendiri kalau kita tidak ingin tahu urusan orang lain, itu sebenarnya adalah kenikmatan. Tapi seringnya kita kepo ya dengan urusan orang lain. Oke, nah pertemuan 10 tinggal teman-teman memproduksi video. Jadi tidak ada pertemuan nggak apa-apa. Kita kumpulkan di pertemuan 11. Teman-teman bikin video kreatifnya itu 2 sampai 3 menit aja di share di TikTok ya. Nanti linknya di spreadsheet-kan, dikirim ke PJ. Nah, ini harus terkait dengan analisis fenomena atau isu ekonomi. Karena kan teman-teman anak ekonomi ya, bagaimana misalnya dari 2 sampai 3 menit ini adalah
menggabungkan teori komunikasi, namun tidak usah dicantumkan ini teori komunikasi masa agenda setting, gitu. Nggak usah, cuman menyangkut itu gitu. Dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misal langsung aja di 2-3 menit ini, misal contoh 5 gebrakan Menkeu Pak Purbaya itu seperti apa. Yang jelas video itu harus bisa informatif dan edukatif sifatnya ya. Karena terkait dengan isu ekonomi. Ditambah plus hiburan, boleh dengan ada jokesnya sedikit ya, kalau lucu ya. Enggak juga nggak apa-apa. Yang nomor 1 dan 2 yang utamanya adalah informatif edukatif. Jadi harus membuat video yang bermanfaat dan menambah pengetahuan orang yang menonton. Tapi hindari yang pertama adalah mengeksploitasi kesusahan orang untuk konten. Misalnya mau terkait dengan pengangguran di Indonesia. Di situ teman-teman ada yang lagi merenung di Plaza UNZ, kalian sorot mukanya misalnya. Jangan ya. Jadi kalau misalnya ada video di luar, ya orang lainnya juga yang tidak terlalu terlihat jelas gitu. Dan bukan sebagai tokoh yang utama disorot gitu. Kalau misalnya teman lagi ngomong di belakang ada yang lewat, gak diburemin juga asal sekilas aja itu nggak apa-apa. Tapi kan tokoh yang memang disorotnya misalnya kaliannya gitu. Jadi jangan mengeksploitasi kesusahan orang untuk konten. Juga jangan menampilkan data ekonomi yang salah. Jadi harus di make sure juga benar nggak sih ini gitu. Terus memihak satu narasi tanpa ada balance view itu di sini misalnya jadi subjektif gitu loh. Ya harus objektif. Kemudian clickbait yang menyesatkan. Jangan sampai clickbaitnya cuman bikin orang untuk kepo, tapi kaliannya membuatnya beda dari apa yang ditampilkan. Terus menggunakan video orang lain tanpa kredit gitu. Itu juga jangan. Jadi di depannya pun kalau misalnya mau menentukan identitas itu di bawah aja atau dalam videonya pun tidak usah diucapkan lah misalnya nama saya ini nggak usah. Jadi langsung aja dalam videonya. Misalnya namanya siapa, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi mata kuliah Ilmu Komunikasi. Sekilas aja di depan, langsung pada teorinya atau isi videonya 2-3 menit. Misalnya isu ekonomi apalagi ya? Bagaimana WUS yang disebut sebagai beban utangnya banyak gitu. Kenapa WUS disebut beban utang ini? 5 fakta menarik ya terkait dengan WUS misalnya. Itu ya, boleh. 2-3 menit itu teman-teman harus berisi daging ya. Daging itu adalah informatif dan edukatif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, dia silakan dia. Bu, izin bertanya, berarti ini diuploadnya di TikTok masing-masing dari mahasiswa Ya. dan Ya. deadline-nya Bu, mohon maaf, di pertemuan 10 atau bagaimana? 11, pertemuan 11 pas ada itu aja. Pas ada praktisi ya. 11 kan praktisi nanti. Nah, 10 kita anggap teman-teman sebagai waktu untuk mencari isu dan membuat video. Walaupun 2-3 menit kan harus dengan tadi ya, jangan data ekonominya jangan yang salah. Biar teman-teman effortnya lebih maksimal. Kan jadi alasan, Bu, waktunya cuma seminggu, ini, kurang misalnya. Gitu. Tidak ada alasan lagi untuk tidak maksimal jadinya ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau teman-teman suka nonton Reels atau misalnya apa juga kan banyak ya informasi yang bisa digali gitu dari Reels tersebut. Ih, kita jadi tahu ya gara-gara satu video itu gitu. Tapi bisa jadi kan yang kita tonton kadang data ekonomi sih mungkin salah ya kan. Nah, jadi si ibu titip yang ini data ekonominya jangan sampai salah. Kalau misalnya nulis ada kata data dari ini, ada mungkin sekilas misalnya 5 fakta terkait WUS. Yang pertama itu ada sumbernya dari mana, cantumin sedikit aja atau mau diungkapkan
dengan narasi kalian menurut ini gitu bahwa oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Biar langsung banyak hal yang kita buat kan produktif teman-teman ya. Udah kemarin tipsnya udah bagus-bagus. Walaupun banyak yang suaranya bisik-bisik, ngasih tips tapi suaranya bisik-bisik. Saya memberikan tips, tapi isinya bagus. Cuman penyampaian mungkin karena di ruangan tertutup atau apa ya. Ada yang sudah lantang itu bagus gitu. Oke, cukup. Kalau cukup, ditunggu nanti pertemuan 11, teman-teman sudah dengan video produksinya. Jadi kita sudah menghasilkan 2 karya nanti ya. Entah dari praktisi mungkin nanti ada karya atau latihan-latihan seperti kemarin ke depan kelas gitu-gitu kan. Kalau kemarin kan versinya seperti itu ya. Nanti praktisi masuk, teman-teman insya Allah akan lebih banyak berlatih lagi. Dari Ibu mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini banyak banget yang ngechat. Oke, Haidar. Ada lagi? Ada Ibu capture. Oh, tadi banyak yang ngetik ya. Ibu nggak ada yang ngetik. Oke, tren tubusan. Ya benar, tren tubusan. Sambo, benar ya. BAP, BAP. Oke, makasih. Ternyata kalian aktif ya, tapi di chat. Ilmu komunikasinya komunikasi chat ya. Oke, teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, tolong maksimalkan tugas dengan jeda 2 minggu, karena minggu depan dianggap sebagai pembuatan juga ya, pembuatan dan juga ide kalian, isu ekonomi yang viral. Misalnya ada yang sama, Bu, sama ini, misalnya nggak sengaja sama, tapi kan penyajiannya akan berbeda, ya kan? Kalau sama banget itu baru yang mencurigakan dan bisa nilainya kurang. Nanti nilainya 1 orang bagi 2 kalau sama banget plek gitu. Jadi ketika menemukan tema yang sama, sajikan dengan hal yang berbeda gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan saja. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Makasih teman-teman. See you di pertemuan 11 ya. Makasih Ibu. Ibu izin tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.